Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa bernafas lega lantaran sang asisten baru, Yeom Ki-hun sudah benahi sejumlah kekurangan dari striker Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Sabtu, 31 Agustus 2024, lalu, Timnas Indonesia menjalani latihan terakhir jelang berangkat ke Jeddah untuk lakoni partai perdana kualifikasi kontra Arab Saudi. Dalam latihan tersebut, sebanyak 11 pemain hadir dan menjalani porsi latihan yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Asisten pelatih khusus pemain penyerang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun juga hadir dan memantau langsung kualitas lini depan skuad Garuda. Pasca laga, Yeom Ki-hun mengatakan bahwa latihan bagi striker skuad Garuda difokuskan pada akurasi untuk bisa mengeksekusi bola secara cepat dan tepat. Pasalnya, para striker Timnas Indonesia diakui sudah punya kekuatan dalam menendang namun kerap kali melenceng dari sasaran. Fokus latihan striker bukan power tapi akurasi. Di saat syuting butuh akurasi, ujar Yeom Ki-hun kepada awak media. Makanya, tidak ada syuting jarak jauh tapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi, tambahnya. Yeom Ki-hun mengatakan, pada awalnya ia mengira bahwa striker Timnas Indonesia memiliki kekurangan dari aspek tenaga, namun ternyata tenaga dan fisik sudah mumpuni. Hanya saja, lanjut dia, para pemain tidak tahu bagaimana menggunakan tenaga mereka. Setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya makanya sering hilang bola. Tetapi dari latihan 2 hari ini sudah ada perubahan, ujarnya. Yeom Ki-hun mengatakan ia juga telah menganalisa permainan dari striker yang dengan klub di liga asing atau pemain abroad seperti Ragnar Oratmanwen dan Rafael Struijk. Fokus latihan striker, bukan power tapi akurasi. Di saat syuting butuh akurasi, ujar Yeom Ki-hun kepada awak media. Makanya, tidak ada syuting jarak jauh tapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi, tambahnya. Menurut dia, kedua pemain tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang nantinya akan diperbaiki ketika ketemu menjelang laga di Arab Saudi. Sementara itu, Timnas Indonesia akan memainkan laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Laga ini akan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang dan bertempat di Stadion King Abdullah Sports City. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara belak-belakan mengungkap alasan tetap memanggil 4 pemain abroad meski jadi sorotan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara keseluruhan, panggilan Shin Tae-yong memanggil 26 pemain ke Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 WIB. Setelah itu, Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jelang 2 laga di atas, Shin Tae-yong mengaku khawatir dengan 4 pemain abroad yang ia panggil karena telah menjadi sorotan akhir-akhir ini. 4 pemain abroad yang dimaksud yakni Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmanwen, Pratama Arhan, dan Tom Haye. Untuk Marcelino dan Ragnar, mereka belum menjalani debut bersama klub barunya yakni Oxford United dan FC Vedendal. Sementara Pratama Arhan, bek kiri Suwon FC ini masih belum dapat kesempatan untuk bermain di Liga Korea Selatan 2024-2025. Sedangkan Tom Haye, pemain berjuluk Profesor ini menjadi satu-satunya pilar Timnas Indonesia yang masih nganggur usai berpisah dengan AS Heerenveen. Shin Tae-yong pun merasa khawatir melihat kondisi yang dialami 4 pemain abroad skuad Garuda itu jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang hal-hal seperti itu, pemain belum dapat menit bermain, yang saya khawatirkan, ujar Shin Tae-yong di lapangan AS Senayan, Sabtu, 31 Agustus 2024, namun,
pelatih asal Korea Selatan ini tetap memutuskan untuk memanggil 4 pemain abroad di atas untuk melakoni laga kontra Arab Saudi dan Australia. Alasannya, kata ST, karena minimnya stok pemain berkualitas di timnas Indonesia yang selevel dengan mereka sehingga ia tetap memanggil 4 pilar tersebut. Tetapi karena tidak ada pengganti pemain seperti itu, jadi mau tidak mau kita tetap panggil pemain tersebut, jelas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kembali menekankan terkait terbatasnya stok pemain berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia sehingga menjadi catatan tersendiri bagi PSSI. Pada akhirnya, Shin Tae-yong seakan terpaksa dalam mengambil keputusan dalam memanggil para pemain ke skuad Garuda. Jadi situasinya memang mau tidak mau seperti itu, tukas Shin Tae-yong menegaskan. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia dijadwalkan bakal terbang ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024 siang waktu Indonesia Barat. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, mewanti-wanti para striker abroad, seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, menjelang laga kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan memulai petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September ini, dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Laga pertama adalah bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada Jumat, 6/9/2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024 ini, dan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarier di luar negeri alias abroad. Para pemain yang berkarier di Liga 1 2024-2025 sudah mengikuti kamp latihan di Jakarta pada akhir pekan ini, sedangkan para pemain abroad akan menyusul di Arab Saudi. Asisten pelatih Shin Tae-yong baru, Yeom Ki-hun, melaksanakan tugasnya untuk pertama kali untuk mengasah kualitas para striker timnas Indonesia. Namun, dia baru melihat para striker yang berkarier di Liga 1, seperti Ramadan Sananta dan Dimas Drajat. Ketika ditanyakan soal kualitas striker abroad seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, Yeom Ki-hun mengakui bahwa mereka memiliki kelemahan. Dia mengaku sudah menganalisa melalui video, dan bersiap untuk menambal kekurangan Rafael dan Ragnar setibanya di Arab Saudi nanti. Karena sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga. Nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki, kata Yeom Ki-hun ketika dijumpai wartawan di sela-sela latihan timnas Indonesia, Sabtu, 31 Agustus 2024. Sebagai informasi, timnas Indonesia juga menghadapi Australia di bulan September 2024 ini. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 10 September 2024.